Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita surah Al-Kahf ayat 9. A'udzu billahi am hasibta anna ashabal kahfi war raqim. Apakah engkau mengira, yakni wahai Muhammad, anna ashabul kahfi wal raqim, bahwa ashabul kahfi wal raqim, insyaallah kita bahas, kanu min ayatina ajaba, adalah mereka itu di antara ayat-ayat kami yang menakjubkan. Awal fityatu ilal kahfi, tatkala pemuda-pemuda itu berlindung ke sebuah gua, faqalu, lalu mereka katakan, Rabbana atina min ladunka rahmah, wahai Tuhan kami, berikan kepada kami rahmat dari sisimu, wahayyi lana min amrina rasyada, dan berikan, siapkan untuk kami rasyadan, bimbingan dari urusan kami. Wa darabna ala adanihim fil kahfi sinina adada, lalu kami tutup telinga-telinga mereka di dalam gua itu sinina adada, beberapa tahun. Thumma ba'atnahum, kemudian kami bangkitkan, kami bangunkan mereka, lina alama, karena kami hendak mengetahui atau melihat, ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada, siapa di antara kedua kelompok itu yang lebih dapat menghitung berapa lama mereka tinggal. Baik, kita lihat lagi dari awal, seperti yang sudah kita bahas sebelum memasuki surah Al-Kahfi, bahwa sababun nuzul surah Al-Kahfi adalah karena beberapa orang Quraisy bertanya kepada Rasulullah SAW. Bahan pertanyaannya itu mereka peroleh dari pendeta-pendeta Yahudi yang ada di Madinah. Orang-orang Quraisy mengutus beberapa utusan ke Madinah untuk menanyakan kepada pendeta-pendeta Yahudi bagaimana cara ngetes Muhammad Rasulullah SAW, benar tidak dia seorang Rasul. Lalu disuruh menanyakan beberapa hal, 3 hal, yaitu tentang ashabul kahfi, kemudian tentang Dzulqarnain, kemudian tentang ruh. Kalau dia bisa jawab, berarti dia seorang nabi. Kemudian Rasulullah setelah itu pulang ke Mekah, mereka tanyakan, wahai Muhammad, beritahu kami tentang ini. Nabi katakan besok. Nggak taunya sampai 15 hari baru turun surah Al-Kahf. Nah, di dalam surah ini dijawab oleh Allah apa yang mereka tanyakan, di antara tentang ashabul kahfi. Al-Kahfi artinya adalah gua. Ashabul kahfi, orang-orang yang berlindung di dalam gua. Nah, dan di ayat ini Allah katakan, am hasibta anna ashabal kahfi war raqim. Nah, ada kata ar-raqim, ashabul kahfi war raqim. Apa yang dimaksud dengan ar-raqim? Ada yang mengartikan ar-raqim adalah gua itu sendiri. Dan ada juga yang mengatakan ar-raqim adalah gua yang ada di gunung. Kalau Al-Kahfi, gua yang ada di lembah.
lalu berbagai macam lah apa para mufassir mengartikan. Ada juga yang mengatakan Ar-Raqim adalah nama anjingnya, atau Ar-Raqim adalah tulisan yang ada di situ. Nah ini kayaknya lebih ini ya, lebih dekat gitu ya, karena Raqim itu memang asalnya bukan dari bahasa bukan Arab yang sudah menjadi bahasa Arab. Ya, contohnya kita tertulis ya. Di Raqim dalam arti tulisan kayak rokam, artinya beragam itu kan nomor. Baik, apa? Maksud ayat ini adalah apakah engkau mengira bahwa ashabul kahfi wal raqim kanu min ayatina ajaba? Apakah engkau mengira wahai Muhammad bahwa ashabul kahfi wal raqim mereka itu adalah termasuk ayat kami yang menakjubkan? Ini maksudnya pertama adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Mujahid, ada nanti yang lebih menakjubkan dari itu. Apa kau mengira ini yang paling menakjubkan? Masih ada lagi nanti yang lebih menakjubkan. Kemudian ada juga yang mengartikan maksudnya begini kalau Ibnu Abbas, alladzi ataituka minal ilmi was sunnah. Wahai Muhammad, ilmu dan as-sunnah yang aku berikan kepada engkau wal kitab, dan kitab itu afdal, itu lebih utama min sya'ni ashabil kahfi wal raqim. Nah itu lebih utama daripada kisah tentang ashabul kahfi wal raqim. Meski kisah itu kalau kita pelajari sangat menakjubkan, tapi bukan itu satu-satunya atau yang paling menakjubkan, maksudnya gitu lah. Nah ini makna dari am hasibta, apakah engkau mengira anna ashabul kahfi wal raqim, bahwa ashabul kahfi wal raqim kanu min ayatina ajaba ila awal fityatu ilal kahfi. Ingatlah ketika beberapa pemuda mencari perlindungan ke gua itu, faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Nah, kenapa di surah ini Allah jelaskan bahwa mereka itu adalah para pemuda awal fityah. Ingatlah tatkala pemuda-pemuda itu berlindung. Pemuda ya, yang menjadi pendukung Muhammad Rasulullah SAW dulu juga para pemuda. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali pasti muda-muda semua. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari sini? Bahwa yang mudah diajak itu sebenarnya yang masih muda. Karena yang tua sudah terlanjur karatan, susah. Yang sudah meresap dengan kemusyrikannya itu agak susah untuk dibawa ke jalan yang lurus. Meski ada juga tua tapi mau beriman. Ya kayak Waraqah bin Naufal kan sudah tua tempatnya. Waktu Nabi habis dapat wahyu, kemudian oleh Khadijah dibawa ke Waraqah bin Naufal, pada Waraqah bin Naufal sudah sangat tua. Dia katakan, kalau saja itu adalah namus, dan kalau saja saya punya kekuatan ketika engkau diusir oleh kaum mukhrijiyahum, kata Rasul, apa mereka akan mengusirku? Ya, semua yang mendapat hal itu akan diusir oleh kaum. Saya sudah tua, kalau saya ada kekuatan saya akan bantu engkau. Nah ini tua tapi juga mau beriman. Tapi yang banyak yang menjadi pengikut Rasulullah SAW orang-orang yang masih muda. Nah demikian juga ashabul kahfi ini, mereka masih muda-muda. Kemudian mereka lari untuk menyelamatkan agamanya. Kalau sudah tua, apalagi sudah punya kedudukan, susah disuruh begini nggak mau. Muzlah lari membawa akidahnya,
menyelamatkan akidahnya. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang mengorbankan semuanya. Padahal menurut para ahli tarikh, mereka itu anak-anak kaisar atau keluarga kaisar Roma, itu orang-orang yang punya jabatan sebetulnya. Tetapi rela meninggalkan itu semua demi menyelamatkan akidahnya. Baik, kemudian lanjutannya, fadarabna ala adanihim fil kahfi sinina adada. Dan kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. Thumma ba'atnahum lina'lama ayyul hizbain. Kemudian kami bangkitkan, kami bangunkan mereka supaya salah satu dari dua kelompok itu mengetahui kami dapat mengetahui salah satu dari dua kelompok yang siapa di antara kedua mereka ahsa, yang lebih dapat menghitung lima lebih itu amada, masanya, lamanya mereka tinggal di dalam gua itu. Siapa dua kelompok itu? Ya di antara mereka itu sendiri, sekian lama. Baik, kemudian nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami ceritakan kepada engkau berita tentang mereka itu bil haqqi, dengan benar. Jadi Al-Quran itu seperempatnya isinya adalah tarikh. Nah, dan tarikh yang disebut di dalam Al-Quran itu ada yang manusia sudah ketahui, tetapi ada juga yang salah manusia dalam memahami. Nah, diluruskan oleh Al-Quran. Kayak contohnya kisah tentang Nabi Sulaiman. Nah, itu orang-orang Yahudi kan berpendapat bahwa Sulaiman begitu karena dia belajar sihir. Nah, dan diluruskan oleh Allah, wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru, dan seterusnya. Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan. Ala mulki Sulaiman, ada yang matikan di zaman kerajaan Sulaiman, ada juga tentang kerajaan Sulaiman, dan seterusnya. Wa ma kafara Sulaiman tidak kufur, walakinna syayatin, tapi setan-setan itulah yang kafaru, yang kufur yu'allimuna an-nasa sihr. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Nah, itu luruskan Quran. Nah, di ayat ini Allah jelaskan bahwa ini yang dikisahkan Allah, ini berita yang benar. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Jadi sebagai seorang mukmin, ya kita yakin bahwa berita yang ada di dalam Al-Quran, baik itu berkenaan dengan tarikh atau tentang apa saja, itu adalah hak, datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya sebelum di Indonesia muncul orang-orang liberal, orang sekuler, di Mesir lebih dulu, dari zaman dulu. Dr. Toha Hussein, jadi antaranya katakan itu tentang tarikh. Sebagai seorang Muslim, saya percaya dengan berita-berita dalam Al-Quran yang berkenaan dengan tarikh. Tapi sebagai seorang ilmuwan, jadi ada dualisme kepribadian di situ. Jadi ya kita yakin apa yang diberitakan oleh Allah yang berkenaan dengan tarikh atau berkenaan dengan apa saja. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami ceritakan kepada engkau berita tentang mereka dengan benar. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda. Yaitu karena pemuda-pemuda itu lebih dapat menerima kebenaran, lebih bisa menerima petunjuk di jalan yang lurus ketimbang yang sudah tua-tua. Yang tua-tua yang sudah banyak melakukan dosa, yang tua-tua yang sudah banyak tenggelam di dalam kebatilan. Kayak contohnya Bani Israel, kenapa susah dulu diajak oleh Nabi Musa? Allah katakan wa usyriku fi qulubihimul ijla bi kufrihim.
Usyribu, kalau syaribar kan minumnya, diminumkan dan diresapkan di dalam hati mereka kecintaan terhadap patung anak sapi, dikufri dengan sebab kekufuran mereka. Jadi ini yang membuat susah didakwai, sudah terlanjur mencintai kemusyrikan tadi, yaitu beribadah kepada patung anak sapi. Jadi realitanya begitu, kalau sudah terlanjur meresap dengan kemusyrikan, kekufuran itu agak susah. Yang lebih mudah menerima kebenaran yang mudah-mudah. Baik, ya kayak yang memusuhi Rasulullah SAW dikatakan masyayikh ya, bahwa yang tua-tua, tokoh-tokoh. Kalau kita lihat di ayat yang lain selalu disebut al-malak itu para tokoh, para pembesar. Jadi yang paling menentang para rasul itu biasanya adalah para tokoh. Nah, sebabnya dua sebenarnya. Kenapa mereka menentang para rasul? Sebabnya dua. Satu politik, yang kedua ekonomi. Ada dua itu aja, politik dan ekonomi. Kayaknya sampai sekarang orang menentang ya karena itu. Satu politik, dua ekonomi. Baik, kemudian lanjutannya, innahum fityatun amanu bi rabbihim. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Wazidnahum huda, dan kami tambahi petunjuk. Jadi mereka ini orang-orang yang beriman pada Allah, kemudian ditambah oleh Allah petunjuknya, dibimbing, diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rabatna ala qulubihim. Rabatna, kami ikat, maksud kami teguhkan, kami kokohkan hati mereka. Ilqamu, tatkala mereka berdiri, faqalu, lalu mereka katakan Rabbuna Rabbus samawati wal ardh. Tuhan kami adalah Tuhan pemilik langit dan bumi. Lan nad'u min dunihi ilaha, kami tidak akan menyeru Tuhan selain darinya. Laqad qulna idzan syatata, kalau begitu kami mengatakan kata-kata yang menyimpang. Nah, kapan mereka berdiri atau di mana? Maksudnya berdiri di hadapan sang raja atau kaisar yang musyrik. Jadi kaisarnya diktator dan musyrik. Siapa kaisar ini? Kaisar Romawi. Kalau para sejarah katakan kaisar Rom. Ada yang mengatakan Dikianus, ada yang mengatakan Decius. Yang jelas kalau ini dikatakan pengikut Nabi Isa, sehingga sebelumnya kalau pengikut Nabi Isa orang Yahudi peduli. Orang Yahudi kan nggak peduli dengan yang kesini. Yang menyuruh menanyakan itu kan pendeta-pendeta Yahudi, tanya dia ke Muhammad tentang ini. Itu beritanya sangat menakjubkan. Wallahualam. Tahun berapa ini Kaisar Dikianus ini, dan Romawi memang banyak juga kaisar-kaisar yang kejam-kejam. Sepeninggal Nabi Isa alaihissalam juga anak Kaisar Dionysius, kaisar paling kejam ya Kaisar Nero. Nah, mereka inilah yang membantai orang-orang Nasrani dengan cara yang keji, membantai pengikut Nabi Isa alaihissalam dengan cara yang keji. Itu rupanya dari dulu memang banyak yang diktator-diktator. Nah, kemudian itu selama berabad-abad, dari zaman Nabi Isa alaihissalam sekitar berapa abad? 3 abad. Selama 3 abad itu orang-orang Nasrani ditindas, diintimidasi, disiksa, dibunuh oleh kaisar-kaisar Romawi tadi. Nah, mulai bernapas lega itu kan awal abad ke-4 tahun 300 lebih. Itu yang Kaisar Romawi tiba-tiba memeluk agama Nasrani. Itu Kaisar Konstantin di Konstantinopel. Tapi kalau kata para sejarah itu cuma politis saja, politis. Jadi bukan nggak masuk beneran. Di hatinya masih, keberhalaannya masih kuat, dan justru dialah yang ngacak-ngacak agama Nasrani. Baik, kita lanjutkan. Haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihah. Mereka itu kaum kami
mereka menjadikan sembahan-sembahan selain dari Allah. Laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Kenapa mereka tidak mendatangkan pada mereka bukti yang jelas, alasan hujah yang jelas? Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban. Lalu siapakah yang lebih zalim atau tidak ada yang lebih zalim mimman iftara 'ala Allahi kadiban daripada orang-orang yang mengada-ada satu kebohongan atas nama Allah. Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah. Dan ingatlah tatkala kamu meninggalkan mereka dan yang mereka sembah dan yang mereka sembah selain dari Allah. Fa'u ilal kahfi, maka berlindunglah ke gua itu yang syurlakum rabbukum bir rahmati. Tuhanmu akan berikan, akan tebarkan rahmatnya. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqah. Jadi ini ketika beberapa menurut para ahli tarikh, pemuda-pemuda tadi ketika di hari raya yang mereka rayakan, di situ kesempatan mereka untuk menyelinap dan kemudian pergi menyelamatkan diri. Dan salah satu dari mereka datang ke satu tempat dan di satu berdatangan. Kok bisa? Dulu nggak ada telepon, nggak ada ini. Jadi Allah yang ini, karena yang menggerakkan hati mereka. Dan berkumpul di satu tempat. Nah, mereka ini bermusyawarah bagaimana caranya untuk menyelamatkan akidah mereka. Lalu sepakat mereka mau meninggalkan negeri mereka. Itu dasarnya adalah ilham atau bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Di wa ini tazalkumu, ingatlah tatkala kamu meninggalkan mereka wa ma ya'buduna illallah, dan yang mereka sembah selain dari Allah. Nah, sekarang gini, kapan hal seperti ini bisa kita lakukan? Uzlah semacam ini. Uzlah semacam ini kita lakukan ketika tidak mungkin kita menyelamatkan akidah dengan tetap tinggal di tengah-tengah manusia. Kalau sudah tidak mungkin, baru uzlah seperti yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi. Tetapi ketika masih mungkin untuk menyelamatkan akidah, mana yang benar itu? Ya, atau yang afdal. Yang afdal ya tetap tinggal di tengah-tengah manusia sambil amar ma'ruf nahi mungkar dan bersabar atas gangguan yang disampaikan oleh manusia. Jadi karena tidak mungkin lagi mereka untuk menyelamatkan akidah, maka mereka semuanya kemudian uzlah. Kayak di satu hadis itu Nabi katakan bahwa yusiku, hampir datang saatnya bahwa sebaik-baik harta kamu adalah kambing-kambing. Seorang mengembalakan kambingnya di tengah-tengah gunung dan seterusnya, di puncak gunung. Ini untuk menyampaikan lebih diri dalam rangka lari untuk menyelamatkan agamanya. Kalau sekarang kita uzlah aja, wah malah berantakan kalau kita uzlah, ya sudah kita itu dakwah, tapi dakwah jangan dia amal ma'ruf nahi mungkar. Tinggal di tengah-tengah manusia tapi kita nggak amal ma'ruf nahi mungkar, ya malah kita nanti yang itu wajib amal ma'ruf nahi mungkar. Baik, kemudian di ayat ini juga Allah katakan wa ini tazaltumu wa ma ya'buduna illallah. Ingatlah tatkala kamu wahai Ashabul Kahfi meninggalkan mereka dan sembahan mereka. Jadi meninggalkan mereka juga sembahan mereka. Nabi Ibrahim juga gitu. Waktu diusir oleh ayahnya dan kaumnya, dia katakan aku akan tinggalkan kamu dan yang kamu sembah selain dari wa tazilukum wa ma ta'buduna min dunillah. Wa Allah, aku tinggalkan kamu dan yang kamu sembah selain dari Allah. Nah, artinya satu, kalau pengen menjaga akidah kita, menyelamatkan akidah kita, satu secara fisik kita tinggalkan, kita nggak mungkin untuk balik ikut bersama dengan mereka. Yang kedua, bukan hanya berpisah secara fisik, jadi akidah pun kita harus harus berlepas diri dari yang manusia sembah selain dari Allahnya harus. Kalau fisiknya misah, hatinya masih campur dengan kemusyrikan. Nah, kita benar-benar berlepas diri atau barok. Ya, Nabi Ibrahim mengatakan inni bari'um
mimma tusyrikun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari sekalian apa yang kamu persekutukan. Nah, kemudian mereka berlindung di dalam Al-Kahfi, dalam gua tersebut. Lanjutannya, wa tarasy-syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin. Dan engkau lihat matahari apabila terbit condong dari gua mereka di sebelah kanan. Jadi kalau kita lihat begini nih, kayaknya guanya ngadep ke sana, ke utara. Jadi ketika matahari terbit, engkau lihat di sebelah kanan. Kalau tenggelam, lanjutannya, wa idza gharabat taqriduhum dzata shimal. Kalau tenggelam di sana ke sebelah kiri. Wa hum fi fajwatin min. Sedangkan mereka berada di dalam lubang, di dalam ruang yang besar di dalam dari gua itu. Dzalika min ayatillah. Itu adalah di antara ayat-ayat Allah. May yahdihillahu fahuwal muhtad. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, dialah orang yang terbimbing, orang yang mengikuti petunjuk. Wa may yudlil. Tapi barang siapa yang Allah sesatkan, falan tajida lahu waliyyan mursyida. Engkau tidak akan mendapati untuknya waliyan, seorang pemimpin mursyidan yang membimbing atau yang memberikan petunjuk. Wa tahsabuhum ayqadha wa hum ruqud. Dan engkau mengira mereka itu terjaga, wa hum ruqud, padahal mereka tidur. Wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatal shimal. Dan kami bolak-balik mereka ke kanan ke kiri. Jadi dalam tidur itu ya bolak-balik. Ya, so kalau di sebelah kanan saja ya bisa badannya kan bisa lecet nanti. Jadi bolak-balik dzatal yamin wa dzatal shimal. Wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasid. Sedangkan anjing mereka membentangkan kedua lengannya di mulut gua itu. Lalu tala'at 'alaihim, andai saja engkau melihat mereka wahai Muhammad, lawallaita minhum firaran, engkau akan berpaling lari darinya. Walabuli minhum ru'ba, dan engkau akan dipenuhi oleh rasa takut. Jadi kayak hidup aja. Nih, Ashabul Kahfi tidurnya bolak-balik gitu. Kemudian anjingnya di depan di mulut gua. Andai saja engkau melihat wahai Muhammad, maka engkau akan lari dan akan dipenuhi oleh rasa takut. Nah, ini sekali lagi adalah salah satu di antara sekian banyak ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum. Dan demikianlah kami bangkitkan mereka supaya mereka saling bertanya di antara mereka. Nah, ini yang tadi di ayat sebelumnya sudah kita bahas, karena Allah tidak mengetahui siapa di antara kedua kelompok itu, yakni dua kelompok yang berdiskusi lah tentang berapa lama mereka tinggal di dalam gua. Qala qailun minhum kam labithum. Berkatalah orang yang berkata di antara mereka, kam labithum, berapa lama kamu tinggal? Qalu labithna yauman aw ba'da yaum. Mereka katakan kami tinggal yauman, satu hari, aw ba'da yaum, atau sebagian dari sehari, yakni kurang dari satu hari. Qalu rabbukum a'lam. Mereka katakan Tuhan kamu yang lebih tahu bima labithum, tentang berapa lama kamu tinggal. Maksudnya, sudahlah kita selain Allah tak tahu berapa lama kita tinggal di tempat ini. Fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal Madinah. Maka utuslah salah seorang di antara kamu dengan membawa uang logam ini, biwariqikum hadhihi ilal Madinah, ke kota. Falyanzur, hendaklah dia periksa ayyuha azka ta'aman, yang mana makanan yang lebih bersih. Jadi mereka memang benda-benda yang beriman. Jadi ketika menyuruh salah seorang di antara mereka untuk cari makanan, dia disuruh cari makanan azka ta'aman, makanan yang paling bersih. Nah, ini orang yang beriman itu sungguh pun lapar, tidak lantas apa saja dimakan, tetap nyari makanan yang bersih. Faliyatikum birizqim min,
maka hendaklah dia datang kepada kamu dengan membawa rezeki darinya, wal yatalattaf, dan hendaklah dia bersikap lunak, bersikap lemah lembut, wala yush'iranna bikum ahada, dan jangan seorang pun mengetahui tentang kamu. Ini disuruh yang bahasanya yang santun, yang dia tidak ada orang yang menarik, karena dikira yang berkuasa ya kaisar yang dulu, manusia juga masih menjadi pengikut kaisar yang kafir dan yang zalim tadi. Innahum iyalharu alaikum yarjumukum, sesungguhnya mereka jika melihat kamu, mengetahui kamu, yarjumukum, niscaya mereka akan merajam kamu. Aw yu'idukum fi millatihim, atau mengembalikan kamu kepada agama mereka. Walan tuflihu idzan abada, dan kamu tidak akan beruntung selamanya kalau begitu. Jadi tetap ya Pak, kuat mereka ini dalam menjaga akidah mereka. Lanjutannya, wa kadzalika a'tharna 'alaihim, dan demikianlah kami buat mereka menemui mereka, liya'lamu, supaya mereka tahu, anna wa'dallahi haqqun, bahwa janji Allah itu benar, wa anna as-sa'ata la raiba fiha, dan bahwa hari kiamat itu tidak ada keraguan tentangnya. Yatanaza'una bainahum amrahum, tatkala mereka berselisih tentang urusan mereka di antara mereka. Wa qalu banu 'alaihim bunyanan, lalu mereka katakan, bangunlah di atas mereka ini sebuah bangunan. Rabbuhum a'lamu bihim, Tuhan mereka lebih tahu tentang mereka, dan seterusnya. Jadi begini, begitu dibawa ke salah seorang dari mereka ke kota beli makanan, menurut kisah-kisah tadi, dan dia pindah-pindah rumah. Pindah-pindah rumah karena uang apa ini? Nah, dan terus sampai akhirnya ketahuan bahwa uang itu uang zaman dulu. Uang zaman dulu. Nah, akhirnya kemudian semuanya datang ke goa itu. Nah, apa hikmah di balik itu semua? Allah tidak menunjukkan. So, kalau Allah mau mati sudah sekian lama, 300 tahun lebih, itu masih bisa dihidupkan oleh Allah. Nah, tapi manusia yang ada di sana sudah pada beriman. Sebelumnya kan pada kufur. Nah, ketika dia dibangkitkan, orang sudah pada beriman. Nah, ditunjukkan oleh Allah, bisa kan Allah benar kan? Ini buktinya, ini uangnya uang zaman dulu. Nah, kemudian mereka semua datang ke goa tersebut. Nah, disitulah mereka semakin yakin dengan janji Allah. Liya'lamu anna wa'dallahi haqqun, supaya mereka tahu bahwa janji Allah itu benar. Wa anna as-sa'ata la raiba fiha, dan bahwa hari kiamat itu tidak ada keraguan tentangnya. Tidak ada keraguan di sini sifatnya objektif. Kalau secara subjektif, ya orang ada yang beriman, ada yang tidak. Itu pasti, hari kiamat itu pasti. Nah, kemudian seorang mukmin dari zaman dulu nggak percaya tentang hari kiamat. Lalu belakangan ini kan banyak ahli-ahli fisika berdasarkan teori mereka nanti bahwa alam semesta ini akan hancur. Nah, kita nggak usah menunggu itu. Tanpa itu juga tetap yakin apa yang diberitakan oleh Al-Quran. Dan kalau ilmuwan ya cuma sampai situ. Nggak bisa bicara tentang mahsyar, tentang mizan, sorga, neraka, bidadari, sirat, dan seterusnya. Nah, itu bukan bidang mereka. Tapi sudah lebih baguslah, paling tidak memperkuat bahwa benar apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hal seperti ini cuma untuk lebih menguatkan saja. Kayak Nabi Ibrahim alaihissalam yang katakan, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Tuhanku, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Qala awalam tu'min, Allah katakan engkau tidak beriman. Qala bala, Ibrahim katakan ya saya beriman. Walakin liyatma'inna qalbi, tetapi supaya hatiku lebih tentram, lebih serat, lebih yakin, itu saja. Jadi bukan kalau tanpa itu lantas tidak beriman, kan? Tetap beriman.
Baik, kemudian qala alladziina ghalabu ala amrihim, berkatalah orang-orang yang menguasai urusan mereka, yakni para tokoh mereka, katakan lanattakhidanna alaihim masjida, sungguh kami akan jadikan sebuah masjid di atas mereka. Sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum, mereka akan mengatakan jumlah mereka adalah 3, yang keempat dari mereka adalah anjing mereka. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum, dan mereka mengatakan 5, yang keenam dari mereka adalah anjing mereka. Rajman bil ghaib, karena mengira-ngira urusan gaib. Wa yaquluna sab'atun wa thaminhum kalbuhum, dan mereka mengatakan 7, yang ke-8 adalah anjing mereka. Rabbi a'lamu bi'iddatihim, katakan Nabi Muhammad, Tuhanku lebih tahu tentang jumlah mereka. Wa ma ya'lamu illa qalil, tidak ada yang mengetahui tentang mereka kecuali sedikit. Nah, di sebelah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katakan, ana minal qalil, saya termasuk yang sedikit itu, yaitu kanu sab'ah, jumlah mereka ada 7 orang. Itu kata Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas itu sahabat Rasul yang waktu itu masih kecil, tapi ahli tafsir Al-Quran. Berkat doa Rasulullah SAW, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil, ya Allah pahamkan dia pada agama dan ajarkan kepadanya takwil, yakni tafsir. Baik, kemudian fala tumari fihim illa mira'an dhahira, maka jangan kau berbantah dengan mereka wahai Muhammad, kecuali diskusi, debat zahiran, yang tampak saja, itu maksudnya sekedar aja, jangan terlalu didalemin. Wala tastafti fihim minhum ahada, dan jangan juga engkau minta fatwa, bertanya kepada seorang pun di antara mereka yang di antara ahlul kitab. Biarin aja lah, ada yang ngomong 3, ada yang ngomong ini dan seterusnya. Kemudian seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa Nabi waktu ditanya tentang 3 hal itu, Nabi katakan besok. Ternyata 15 hari kemudian baru turun wahyu. Nah, dan Nabi diingatkan oleh Allah, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan, dan jangan kau katakan tentang sesuatu aku akan lakukan esok, illa ayyasha Allah, kecuali jika Allah menghendaki. Masalah kali jangan begitu, katakan insyaallah. Walaupun rabbaka idza nasita, ingatlah Tuhanmu apabila kau lupa. Jadi kayak tadi lupa nggak sebut insyaallah, begitu ingat dulu sebut insyaallah. Wa qul asa ayyahdiyani rabbi, dan katakan mudah-mudahan Tuhanku membimbingku di aqraba min hadza rasyada. Walabitu fi kahfihim, mereka tinggal di dalam gua mereka adalah sami'ati sinin, 300 tahun. Wazdadu tis'a, dan lebih 9. Apa maksudnya? Kok enggak 309? Kok 300 dan lebih 9? Maksudnya begini, orang Yahudi itu menghitung berdasarkan syamsiah, perhitungan matahari. Nah, sedangkan Rasul dan para sahabat orang-orang Arab menghitung waktu itu dengan perhitungan qamariyah. Nah, maka di sini Allah mengatakan mi'at di sini 300 tahun, ini menurut perhitungan syamsiah matahari. Wazdadu tis'a, lebih 9 menurut perhitungan rembulan. Dan ini juga pas. Pas memang apa? Coba sudah hitung apa dalam 309 tahun qamariyah sama dengan 300 tahun Masehi. Qulillahu a'lamu bima labithu, katakan Allah lebih tahu tentang berapa lama mereka tinggal. Lahu ghaibus samawati wal ardh, baginya perkara yang gaib di langit dan di bumi. Absir bihi wasmi', betapa dia melihat, betapa dia mendengar. Malahu min dunihi min wali, mereka tidak memiliki pemimpin selain dari Allah. Wala yusyriku fi hukmihi ahada, dan tidak mempersekutukan seorang pun, bahwa Allah Maha Suci lah ya dalam hukumnya, yakni la mu'aqqiba li hukmih, tidak punya pembantu juga, tidak punya sekutu juga. Baik.
wala yusyriku fi hukmi, dia tidak bersekutukan dalam keputusan itu ahadan, tidak bersekutukan seorang pun. Baik, sampai dengan ayat ini barangkali ada pertanyaan, silakan. Ustaz, yang bertanya ini, kami ceritakan kepadamu Muhammad ke pertanyaan ini. Satu lagi, buaya talat tahu kalau di Al-Quran besar itu tulisannya merah. Iya. Apa itu tintanya kurang? Nah, Ya, udah. yang pertama tadi apa yang ditanya? Yang pertama. Kami ceritakan kepada Muhammad. Ya. Lah ya, cerita tentang Ashabul Kahfi.